Malang dialami Aprilin S. Hutapea, warga Jalan Merawan 2, Komplek Multi Wahana, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Palembang. Dirinya menjadi korban penganiayaan saat berniat ingin menyelesaikan masalah. Akibat peristiwa tersebut, ia pun terpaksa harus dilarikan ke RS Cabang Saritas untuk mendapatkan perawatan karena mengalami luka di kepala akibat ditusuk pakai pisau. Usai dirawat, tidak terima atas kejadian yang dialaminya, ia pun melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polrestabes Palembang. Kepada petugas, Aprilin menuturkan, peristiwa tersebut terjadi pada minggu lalu sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat saat dirinya mendatangi kantor Playground Rafif Toys yang terletak di Jalan Siaran Sako, Palembang untuk menanyakan lantaran kenapa terlapor Randy Saputra mengirim voice note dengan kata-kata tidak senonoh ke WhatsApp anaknya. Ketika sampai di tempat kejadian perkara, Aprilin pun bertemu dengan keluarga terlapor Suprat dan adik terlapor Nadia. Namun tiba-tiba terlapor Randy dari belakang langsung menusuk kepala korban sebanyak 3 kali. Setelah melakukan penusukan terhadap dirinya, lanjut Aprilin, terlapor pun langsung kabur meninggalkan TKP. Ya, kronologinya gimana, Bu? Ceritanya, Bu? Ceritanya itu kan saya itu kan dapat SMS dari anak saya. Nah, SMS itu isinya ancaman buat anak saya. Terus isi voice note itu, terus kata-kata dia tuh nggak enak, membawa nama-nama orang tua, bawa orang tua. Nah, dengan isi voice note ini saya minta konfirmasi ke adiknya terlapor. Nah, setelah saya sampai di kejadian di TKP, saya ngomong sama adiknya terlapor. Saya lagi ngomong, saya minta konfirmasi. Kakaknya itu tiba-tiba datang, langsung nusuk saya dari belakang, nusuk kepala saya dari belakang. Nah, setelah saya ditusuk dari belakang, saya nggak tahu posisi kepala saya berdarah. Terus dia langsung lari dengan ada di situ pegawai Rapid Toys juga, ya kebetulan sepupunya. Nah, sudah setelah dia lari, saya masih di situ. Nah, ibu si Nadia yang adik terlapor itu sama ayunya ada di situ juga, datang nemuin si Nadia itu. Nah, ibunya tuh sama ayunya tuh ngoceh-ngoceh dengan saya, ngoceh-ngoceh. Pokoknya ngata-ngatain saya, ngata-ngatain anak saya kalau anak saya itu mendapat didikan yang nggak baik dari saya. Terus saya bilang sama ibunya itu, nggak terbalik, bilang bukan anak ibu yang nggak mendapat didikan yang bagus, bilang. Kalau memang dia bagus, bilang nggak mungkin kepala orang tua ditusuk, bilang gitu. Sudah setelah kejadian itu saya nggak mau banyak berkata-kata, saya bilang gitu. Saya sekarang mau ngambil tindakan, hukum berjalan, saya bilang gitu. Saya dengan posisi kepala saya pusing 7 keliling, dengan posisi berdarah, saya bawa motor saya langsung ke Polsek Sako. Nah, Polsek Sako saya disarankan untuk melakukan berobat sama ini visum itu. Jadi Sumsel Update TV melaporkan.